Indahnya udara dan keindahan pesona alam memang menjadi salah satu daya tarik pelancong berkunjung ke Sumatera Barat. Ditambah karena bertebarannya bangunan bersejarah di sepanjang Ranah Minang. Seperti sebuah bangunan menjulang kokoh bernama Balai Adat Datua Kayo yang dibangun pada tahun 1937 di Kabupaten Agam. Untuk mengenang perjuangan Yahya Datua Kayo, seorang anggota Volksraad atau parlemen di masa Hindia Belanda, yang memberikan perlawanan dari dalam sistem, dengan secara tegas menyatakan lebih suka menggunakan bahasa Indonesia di depan sidang pada tahun 1920-an. Menikmati panorama alam dari bangunan bersejarah Balai Adat Koto Gadang ini juga terlihat begitu menakjubkan di sini. Apalagi saya masih bisa merasakan betapa bersejarahnya bangunan ini yang memang didirikan sengaja oleh masyarakat setempat. Tak berapa jauh dari balai adat tersebut, ada sebuah bangunan yang telah berdiri sejak abad ke-19, yang menjadi rumah masa kecil Haji Agus Salim, seorang diplomat, jurnalis, dan Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1947 hingga 1949. Pemirsa, rumah ini merupakan rumah bersejarah tempat kelahiran dari Haji Agus Salim, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang lahir di tahun 1884, dan memang bangunan ini juga dibangun jauh sebelum Haji Agus Salim lahir, yaitu di tahun 1800-an, dan memang ini menjadi rumah bersama yang sekarang masih ditinggali oleh para cucu dan cicitnya. Di sini juga saya melihat banyak beberapa peninggalan bersejarah dari Haji Agus Salim, salah satunya adalah tumpu kayu kompor. Dari Kabupaten Agam, kita berjalan selama hampir 3 jam perjalanan darat ke arah tenggara, menuju Kabupaten Tanah Datar, di mana terdapat Istana Basa Pagaruyung, yang merupakan replika Istana Kerajaan Pagaruyung, yang awalnya berada di atas bukit Batu Patah, dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru ini didirikan kembali, namun kembali terbakar pada tahun 1966 dan dibangun kembali pada tahun 1976. Di dalamnya terdapat 9 ruang gadang sebagai tempat tidur bagi para sultan. Desain interiornya ditingkahi pernak-pernik berwarna-warni dengan pondasi rumah panggung dari kayu. Sementara di lantai 2 terdapat kamar seorang putri atau Gadih Minang Putra Rajo yang menghadap ke bukit. Dilengkapi dengan meja rias, lemari pakaian, hingga tirai. Kalau saya pikir-pikir ya pemirsa, jadi seorang tuan putri itu kayaknya enak banget ya, karena kita bangun tidur, kemudian lihat pemandangan di depan sana, gunung yang sejuk banget di sini udaranya, dan di depan udah ada tempat lesehan, dan mungkin ini adalah dulunya tempat sebuah makanan, kayak tudung saji gitu, keren.
Kita menuju ke destinasi terakhir dengan berjalan selama sekitar 1,5 jam ke arah barat laut, tepatnya ke kota Bukit Tinggi, di mana kita akan mengunjungi salah satu ikon Sumatera Barat, Jam Gadang. Akhirnya tiba juga saya di pelabuhan terakhir, yaitu jantungnya dari kota Bukit Tinggi. Ini adalah Jam Gadang, dan Jam Gadang ini memang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1926, dan keunikan dari Jam Gadang ini sendiri adalah dibangun tanpa menggunakan penyangga besi ataupun semen, melainkan menggunakan pasir dan kapur. Dan ini adalah hadiah dari pemerintahan Hindia Belanda untuk sekretaris dari kota Bukit Tinggi pada kala itu. Dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Nabila Karisti, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.